Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Daristuti. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia dan saya kuliah di STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis saya yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Marah Lusri. Jangan lupa ya kepada teman-teman bagi yang menonton video ini di subscribe, comment, and like video ini dan bagikan ke sosial media kalian. Nurbaya dan Samsul adalah teman sejak kecil. Beranjak dewasa, keduanya berubah menjadi sepasang kekasih sayang. Kemudian mereka terpisah karena Samsul harus bersekolah di Batavia. Namun Samsul berjanji untuk melamar Nurbaya setelah menamatkan studi di tanah Jawa itu. Merupakan janji suci kisah cinta mereka berdua. Tak lama berselang, Nurbaya harus menerima kenyataan pahit bahwa usaha ayahnya bangkrut ditambah dengan tagihan utang yang selalu datang. Sampai pada satu hari pemberi hutang, Datuk Meringgi, menawarkan Nurbaya sebagai penebus utang Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya. Nurbaya menimbang masak-masak keputusannya. Ia dengan lapang hati bersedia menikah dengan rentenir tua tersebut untuk melunasi semua hutang ayahnya. Nas, malang datang bertimpa-timpa. Tak lama berselang setelah ia menikah, ayahnya meninggal karena makan hati. Tak kuat ia menerima kenyataan pahit yang harus diterima Nurbaya. Kabar itu sampai di tanah seberang. Samsul tahu bahwa kekasihnya telah diakal-akali oleh tua bangka bernama Datuk Meringgi. Ia tertekad untuk merebut kembali kekasihnya serta membalas dendam keluarga Nurbaya. Malang, Samsul kemudian masuk jebakan Datuk Meringgi. Ia harus rela diusir oleh ayahnya, keluarganya dari Padang. Lebih sakit lagi ketika ia harus bisa menerima kenyataan bahwa kekasihnya mati diracun oleh tua bangka tersebut. Butuh bertahun-tahun lamanya sampai ia berhasil membalas dendam. Dalam sebuah serangan Belanda ke Minangkabau, Samsul berhasil membunuh Datuk Meringgi dengan tangannya sendiri. Nilai yang terkandung di dalam novel ini yaitu: 1. Bila asmara melanda jiwa seseorang, maka luasnya samudra tak akan mampu menghalangi jalannya cinta. Yang kedua, demi orang-orang yang dicintainya, seseorang wanita bersedia mengorbankan apa saja meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan dirinya sendiri. Yang ketiga, menjadi orang tua hendaknya lebih bijaksana, tidak memutuskan suatu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu belaka sehingga mungkin berakibat penyesalan yang tak terhingga. Yang keempat, dan kebenaran sesungguhnya di atas segala-galanya. Dan yang kelima, akhir dari segala kehidupan adalah mati. Tetapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Baiklah, novel ini pun menggunakan bahasa Melayu. Tokoh-tokoh yang terkandung di dalam novel tersebut yaitu: 1. Siti Nurbaya, yang kedua Sultan Mahmud Shan, dan yang ketiga Samsul Bahri, yang keempat Datuk Meringgi, dan yang kelima Baginda Sulaiman. Bahasa yang digunakan dalam novel tersebut yaitu bahasa Melayu. Tema yang digunakan dalam novel tersebut yaitu anti pernikahan paksa. Baiklah, kepada kalian jangan lupa ya untuk membacakan novel ini, karena novel ini itu bukan menceritakan tentang cinta saja, tapi novel ini juga mengajarkan kita bahwa bagaimana lika-liku kehidupan pada masa itu di Padang. Baiklah, kepada teman-teman jangan lupa dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.